Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi di 107.8 Best FM Radio Komunitas Buntut Pesantren. Keperawatan ini sudah mendapatkan prestasi yang menurut saya itu ya bangga lah. Itu ada yang bekerja di Jepang. Wow, gitu. di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bester Mania, selamat siang juga siswa-siswi SMKN Mekanika. Kembali lagi dengan saya Maulida Putri Ubaidi di 107.8 Best FM Radio Komunitas Buntut Pesantren. Saat ini saya tidak sendiri karena saya tidak jomblo, jadi saya bersama dengan Ibu Marisatul Haq. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Tapi nanti cukup panggilnya Cica aja ya, Ibu Cica. Ibu Cica. Ya, biar nanti kita makin akrab gitu. Ya, terima kasih. Ibu Cica. Ibu Cica ini dari jurusan Keperawatan. Iya. Tadi kita sudah mengenal TBSM, TKRO, dan sekarang Ke asisten keperawatan. asisten keperawatan. Nah, ya. Mungkin langsung saja Ibu, apa sih asisten keperawatan itu? Asisten keperawatan itu nanti kita mengenai jurusan tentang bagaimana sih nanti kita bekerja di rumah sakit, tapi bukan sebagai perawatnya, tapi nanti kita bekerja sama dengan perawatnya. Nah, itu adalah asisten keperawatan. Makanya kenapa dinamakan asisten keperawatan itu, karena nanti kita akan bekerja sama, bukan sebagai pembantu ya, tapi bekerja sama dengan perawat gitu. Apa aja sih yang dipelajari di asisten keperawatan itu? Nah, di sini nanti anak-anak keperawatan itu biasanya mempelajari dari mulai praktek dan ada juga materinya. Kalau materinya pertama itu tentang konsep dasar keperawatannya nih. Jadi gak usah nanti saya nggak ngerti nih tentang keperawatan, tenang aja. Karena di sini kan nanti kita bakal membicarakan tentang dasarnya dulu nih keperawatan. Pertama itu, terus nanti kedua tentang anatomi fisiologisnya. Anatomi fisiologis itu apa? Tentang organ tubuh. Jadi nanti dipelajarin tuh semuanya, dari mulai mata itu ada apanya aja, atau nanti di bagian perut itu apa aja, nanti kita jelasin. Jadi nggak usah takut bakal nggak ngerti. Nanti guru-guru di sini bakal mempelajari dengan sedemikian rupa. Misalkan ada anak-anak yang ngerti, kita ulang lagi sampai benar-benar mengerti gitu. Itu dari 2 pelajaran aja, nanti banyak lagi lah kalau diceritain di sini bisa berjam-jam kayaknya. Berjam-jam. Bener. Oke, kebanyakan Ibu yang saya lihat, keperawatan ini atau asisten keperawatan ini kan mayoritas itu perempuan ya. Nah, itu benar sekali. Padahal di dunia pekerjaan itu banyak banget laki-laki, malahan biasanya itu di dunia pekerjaan itu laki-laki yang lebih berperan penting gitu. Tapi kadang-kadang entah kenapa ya di Indonesia itu masih gendernya itu masih terlihat gitu. Kalau misalkan keperawatan berarti ciri khasnya perempuan gitu kan. Padahal enggak sama sekali. Laki-laki pun bisa dan enggak usah malu karena kita gendernya sama aja, laki-laki dan perempuan itu bisa mempelajarinya. Itu sih. Kalau dalam menuntut ilmu sih semuanya sama aja. Nah, itu Bu, benar banget. Teknik pun perempuan juga bisa masuk ke teknik ya. Iya, bisa. Oke, kalau untuk ciri khas, ada nggak sih ciri khas yang ada di SMK Mekanika ini? Pertama ya, ciri khas dari SMK Mekanika asisten keperawatan ini, nah biasanya kita kan karena berbasis pesantren ya, itu jarang sekali. Jadi kita biasanya saya pribadi guru keperawatan itu selalu menerapkan ke anak-anaknya itu selalu harus 5S. 5S itu apa? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu dia. 5S. Apa santun? Jadi kan karena ciri khas
perawat itu jutek, judes ya Judes, kan, ya, pasti bener. itu. Jadi sekali. biasanya kalau di pesantren itu beda karena kita menerapkan dari mulai sekolah kita selalu menerapkan 5S itu. 5S. Jadi nanti kalau misalnya seandainya sudah bekerja itu dasarnya jangan pernah dilupakan 5S. 5S. Jadi nggak selalu jutek ya. Nah perawat itu enggak sebenarnya Padahal enggak. baik hati loh. Banget. Oke, selanjutnya apa sih Bu program yang ada di asisten keperawatan itu? Nah, biasanya programnya itu nanti kita ada PKL ya. PKL. PKL itu kayak kerja di lapangannya. Itu biasanya kita pertama di klinik nanti itu. Nah, nanti sekarang ya insya Allah mudah-mudahan kita akan bekerja sama dengan rumah sakit nanti biar supaya pas kita PKL bisa ke rumah sakit juga. Jadi mohon doa-doanya untuk anak-anak. Jadi supaya kita semakin majulah keperawatan itu gitu. Kalau asisten keperawatan ini katanya ini jurusan Nah, Iya. itu jurusan yang paling bontot Paling lah bisa bontot. dibilang karena baru ada gitu. Baru ada. selama apa ya, selama beberapa tahun ini asisten keperawatan ini dibentuk atau diadakan itu ada nggak sih Bu pencapaian yang sudah diraih gitu? Nah, ini kan karena kita itu sebenarnya baru meluluskan 2 angkatan, tapi alhamdulillah kita itu dengan maksudnya dengan pencapaian yang baru, tapi kita sudah di asisten keperawatan ini sudah mendapatkan prestasi yang menurut saya itu ya bangga lah. Itu ada yang bekerja di Jepang. Wow, gitu. di Jepang? Iya, jadi Luar biasa. jangan pernah meremehkan lah dengan jurusan gitu. Kan kita kan nggak tahu kan. Iya. Kalau misalkan seandainya kita berkompeten, apa salahnya kalau misalnya kita mampu, itu sangat amat bisa kita bekerja di luar negeri. Ini yang lulusan yang kemarin itu sedang memproses ya, mudah-mudahan itu bisa berangkat ke Jepang. Lah ada juga yang proses. Luar biasa ya, baru apa ya istilahnya jurusan paling bontot tapi sudah mempunyai prestasi yang Nah, cukup luar biasa. alhamdulillah. Gini Bu, kalau misalkan asisten keperawatan ini itu apa ya? Saya tuh masih bingung nih, kan kalau misalkan di keperawatan itu kan ada yang kayak meracik obat, terus asisten perawatan itu sendiri. Nah, kalau sendiri asisten perawatan itu tugasnya ngapain aja sih Bu? Nah, biasanya kalau untuk meracik obat, bukan keperawatan, yang meracik obat itu biasanya farmasi. Nah, kalau misalkan seandainya di keperawatan itu tugasnya itu yang pertama, contoh misalkan Mbak Pipit ya kecelakaan, datang pertama ke UGD kan. Iya. Nah, itu kita yang menangani. Ada luka, kita yang ngobatin. Itu awal penanganan itu kita. Gitu. Jadi nanti kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan dokternya. Gitu. Itu perawat itu yang pertama yang melakukan tindakan itu biasanya kita, bukan dokter loh, kita biasanya. Perawat dulu ya. Nah, itu dia. Oke, apa ya? Kan banyak nih Bu jurusan asisten keperawatan ini kan di SMK lain. Apa sih yang membedakan antara asisten keperawatan di SMK Ilmu Mekanika dengan SMK yang lainnya? Bedanya itu pertama yaitu jelas yang pesantrennya. Yang pesantren, basicnya itu pesantren. basicnya pesantren, dan yang keduanya itu insya Allah lah guru-gurunya itu berkompeten semua, insya Allah. Dan ada juga dosen akper itu bekerja sama dengan kita, jadi ada yang ngajar lah. Jadi bener-bener dari segi gurunya aja itu insya Allah berkompeten dan sangat memuaskan. Karena langsung dari akademi keperawatannya ya Bu ya. Nah, dan kita juga sudah ber-MOU dengan akper buntetnya sendiri, terus dengan Puskesmas Sidamulya, dan nanti kita akan ber-MOU lagi dengan rumah sakit dan klinik. Jadi insya Allah kita akan
semakin meningkatlah dengan berkembangnya waktu. Gitu. Bagaimana kalau misalkan untuk di lab atau tempat praktiknya itu seperti apa, Bu? Di tempat praktiknya sendiri di jurusan keperawatan itu, asisten keperawatan itu, alhamdulillah kita sudah mempunyai lab sendiri dan alat-alatnya itu sudah lengkap. Kayak contoh nanti ada alat perawatan luka. Nanti kita juga kalau misalnya sudah materinya dulu kita sampaikan, nanti nggak lama kemudian kita bisa praktek. Kayak contoh tuh tadi membersihkan luka, terus nanti bisa infus atau nanti bisa mengambil darah. Itu kita alatnya sudah lengkap semua. Ada bednya, bed itu nanti tempat tidur pasiennya itu kita udah ada. Terus alat kayak standar infus itu kita udah punya. Pokoknya di situ alhamdulillah kita sudah lengkap. Misalkan seandainya belum lengkap nanti bisa segera dilengkapkan. Tapi kebanyakan itu sudah lengkap, insya Allah ada tensinya juga lengkap. Pokoknya yang standar itu kita udah punya semua. Alhamdulillah. Jadi Bu, saya itu waktu jadi siswa saya punya mindset kalau masuk ke perawatan itu susah dengan menghafalkan berbagai macam nama-nama medis gitu kan, dengan nama-nama yang asing gitu. Iya benar. Menghafalkan, nah itu gimana sih Bu cara menghilangkan, maksudnya biar mereka tertarik gitu. Oh ternyata nggak sesulit itu loh masuk ke asisten keperawatan. Nah itu nanti kita belajarnya itu membuat semenyenangkan mungkin. Kalau misalkan kita membuat anak itu tertekan, otomatis nanti nggak akan bisa. Jadi kita membuat games atau misalkan menurut siswanya itu menyenangkan, pembelajarannya nanti saya yang nanya maunya seperti apa. Jadi yang sekiranya siswa itu suka, biar nanti gampang untuk diingat. Jadi kalau misalkan seandainya nanti pertemuan berikutnya saya ulang lagi, misalkan takutnya nanti ada yang lupa gitu kan, itu nanti kita ulang-ulang terus sampai benar-benar siswa atau siswinya itu mampu gitu. Berarti dibuat sedemikian mungkin untuk menarik di jurusannya baru. Karena berpengaruh gitu. Kalau misalkan saya nggak suka sama jurusannya, berpengaruh juga sama orang yang mengajari. Nggak suka sama orang yang mengajari. Nanti kan jadi merembet, jadi males gitu kan. Gitu ya. Pokoknya sih saya sendiri kalau di pelajaran saya itu membuat siswa atau siswinya itu yang rileks, yang biar nantinya sama-sama enak. Jadi kan belajar juga enak, terus nanti juga semakin berprestasi kan, jadi sama-sama menguntungkan. Sayanya bangga, dari muridnya juga nanti bisa kan mampu gitu. Saya sudah kebayang nih menjadi siswanya itu gimana enjoynya, amannya dan juga enak sekali kan. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Ya nanti kalau misalkan lulusan dari SMK itu bisa langsung diprioritaskan nanti masuk ke akper BPC. Ya itu. Nah, akper BPC pun sama, sudah bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di luar negeri. Contoh ada di Jepang, ada di Arab, ada di Korea. Lulusannya itu udah ada di sana semua. Jadi kita koneksinya sudah gampang. Nah, itu. Jadi jangan misalkan sudah sekolah di SMK, kita mau kemana? Tenang, ada akper buntet gitu. Sama-sama menguntungkan. Iya benar. Jadi sama-sama biar nanti nggak usah susah mikir kemana lagi gitu. Karena di buntut pesantren itu sendiri sudah menyediakan akademi keperawatan. Iya, kita kan di yayasan lengkap ya di sini. Mungkin ada yang disampaikan atau mudah-mudahan nanti dari angkatan asisten keperawatan, mudah-mudahan bisa betah di sini dan bisa belajar dan bisa bertemu dengan saya secepatnya, dan mudah-mudahan nanti bisa belajarnya bisa dengan menyenangkan. Percaya kalau sama Ibu Cica sih menyenangkan. Udah. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga teman-teman dari Best Romania. Mungkin itulah seputar akademi keperawatan. Terima kasih, sampai jumpa di Radio Komunitas Pesantren setelah yang satu ini.